Halo teman-teman belajar ajar hitung, kembali lagi dengan video terbaru dari ajarhitung.com hari ini. Hari ini kita mau membahas soal tentang KPK dan FPB. Jika kemarin kita telah menggunakan cara faktorisasi prima, hari ini kita akan menggunakan metode tabel. Jadi untuk adik-adik, ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi kalian yang belum subscribe, kakak ingatkan untuk subscribe channel ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. KPK dari 27 dan 35 adalah titik-titik. Karena kita menggunakan metode tabel, kita buat tabelnya karena ini hanya dua angka ya. Jadi angka 27 sama 35 saja. Pertama, bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2 ya. Jadi kita cek apakah 27 dan 35 bisa dibagi 2. Ternyata mereka tidak bisa. Jadi kita langsung ke angka 3. 27 bagi 3 dia 9. Kalau 35 bagi 3 nggak bisa, kita tulis tetap 35. Selanjutnya kita bagi 3 lagi. 9 bagi 3 dia 3. 35 bagi 3 nggak bisa, berarti tetap kita tulis 35. Lalu kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3 1. 35 bagi 3 nggak bisa, tetap kita tulis 35. Di sini dia sudah berhenti di angka 1, artinya si 3 ini sudah selesai kita bagi. Nah sekarang kita mau bagi yang 35. 35 dibagi 5, dia hasilnya 7 ya. Ini tetap kita tulis 1 aja. Lalu 7 dibagi 7, ini 1, ini tetap 1. Jadi kalau dua-duanya sudah berhenti 1, ini kita sudah selesai. Nah, berarti kita tinggal tuliskan KPK-nya dari 27 dan 35 adalah ini, angka-angka ini. 3, 3, 3, 5, 7. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7. Atau 3-nya itu ada 3, 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Kelipatan persekutuan terkecil dari 42 dan 96 dalam bentuk faktorisasi adalah titik-titik. Kita diminta mencari kelipatan persekutuan kecil, ini adalah KPK. Menggunakan tabel seperti tadi ya. Ada angka 42 juga 96. Karena 42 dan 96 ini angka genap, berarti mereka bisa kita bagi dengan 2. 42 dibagi 2, dia 21. 96 dibagi 2, dia 48. Jadi kalau dua-duanya ini bisa dibagi 2, duanya kalian buletin. Ini untuk tanda bahwa keduanya bisa dibagi 2. Lanjut, kita bagi 2 lagi. 21 bagi 2 udah nggak bisa. Berarti kita tetap tulis 21. Lalu 48 dibagi 2, dia 24. Dia bisa dibagi 2. Yang 2 ini, angka 2 tidak kita buletin, karena 21 tadi nggak bisa dibagi 2. Lalu kita lanjut lagi, bagi 2 lagi. 21 nggak bisa, kita tulis saja 21. 24 bagi 2, dia 12. Lanjut, bagi 2 lagi masih ada yang bisa, yang nggak bisa tetap tulis aja. 12 bagi 2, 6. Lalu kita bagi 2 lagi, 21 tetap nggak bisa, 6 bagi 2 dia 3. Sekarang kalau kita bagi 2 udah nggak bisa ya, kita lanjut bagi 3. 21 bagi 3 dia 7, 3 bagi 3 dia 1. Si 3 ini bisa membagi 2, jadi kita buletin. Terakhir, karena ini sudah habis ya, 1, jadi ini 7 kita bagi 7. Hasilnya 1, ini tetap 1. Jadi kalau sudah 1 kanan kiri, sudah selesai, kita tinggal tuliskan KPK-nya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2, gini, dikali dengan 3 kali dengan 7. Atau faktorisasinya 2-nya ada 5, dikali 3 dikali 7. Jawabannya tepat, pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 3. KPK dari 36 dan 60 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Masih sama dengan tadi ya, kita buat tabelnya. Ada angka 36 dan 60.
Kita coba bagi 2, karena dua-duanya bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. 36 dibagi 2, 18. 60 bagi 2, 30. Ini kedua angkanya bisa dibagi 2, kita buletin. Lalu kita bagi 2 lagi, 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Ini kedua angkanya bisa dibagi 2, kita buletin lagi 2-nya. Kita 9 sama 15 bilangan ganjil, berarti sudah nggak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 3, 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Dua-duanya bisa dibagi 3, berarti kita buletin. Lanjut, kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap kita tulis 5. Ini nggak bisa dibagi dua-duanya ini, berarti nggak usah dibuletin. Lalu kita bagi dengan 5. Karena ini udah 1, kita tinggal turunin aja. 5 bagi 5, 1. Lalu kita tuliskan KPK-nya. Tinggal 2 kali 2 kali 3 kali 3, ini kali 5. Ya, sama dengan 2-nya ada 2, 3-nya ada 2 dikali 5. Jadi jawabannya tepat untuk nomor 3 ini jawaban yang A. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 72 dan 189 dalam bentuk faktorisasi adalah titik-titik. Masih sama seperti tadi, kalau kelipatan persekutuan kecil ini adalah singkatan dari KPK. Jadi kita disuruh mencari KPK-nya. Kita pakai cara tabel 72 dan 189. Ini ada yang genap, berarti kita bagi 2 ya. 72 dibagi 2 itu 36. 189 ini bilangan ganjil, dia nggak bisa dibagi 2. Kita tetap tulis sama. Lalu kita bagi 2 lagi. 32 bagi 2, 18. Ini bagi 2 nggak bisa lagi. Bagi 2 lagi, 18 bagi 2, 9. 189 bagi 2 nggak bisa lagi. Kenapa angka 22 ini nggak dibuletin? Karena dua-duanya ini nggak bisa dibagi 2. Ya. Lanjut setelah itu kita bagi 3, karena udah nggak bisa dibagi 2 lagi. 9 bagi 3, 3. 189 dibagi 3, dia 63. 9 dan 189 bisa dibagi 3, dua-duanya ya, berarti kita buletin. Lalu kita bagi 3, 3 bagi 3, 1. 63 dibagi 3 itu 21. Bagi 3 lagi. Oh, ini tadi dua-duanya bisa dibagi 3, kita buletin lagi. Lalu ini udah 1 ya, kita turunin. 21 bagi 3, 7. Lalu kita bagi 7 supaya ini juga 1. Jadi tinggal kita tulis KPK-nya. Semua angka yang di sebelah sini kita tulis. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 7. 2-nya ada 3, 3-nya ada 3 kali 7. Jadi jawabannya yang tepat, pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Faktor persekutuan terbesar dari 51 dan 102 adalah titik-titik. Di sini faktor persekutuan terbesar, berarti ini singkatan dari FPB. Kita menggunakan cara tabel 51 dan 102. Ada salah satunya ini bilangan genap, berarti bisa kita bagi 2. 51 nggak bisa kita bagi 2, kita tetap tulis 51. 102 dibagi 2, dia 51 ya. Lalu 51 ini kita bagi 3, karena dua-duanya bisa dibagi 3 ya, hasilnya itu 17, ini juga 17. Maka angka 3 ini kita buletin, karena bisa membagi dua bilangan ini. Lalu 17-nya kita langsung bagi dengan 17, karena 17 ini sudah bilangan prima. 17 ini bisa untuk membagi dua-duanya, berarti kita buletin lagi. Nah, kalau untuk FPB, kita hanya ambil angka yang dibuletin saja. Jadi dia angka 3 kali 17. Berbeda dengan KPK, kalau KPK kita ambil semua angka, kalau FPB hanya diambil yang dibuletin. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang tepat itu yang B. Kita lanjut soal nomor 6. FPB dari 72 dan 60 adalah titik-titik. Kita pakai cara tabel lagi. Ada angka 72 dan 60. Dua-duanya bilangan genap, berarti bisa dibagi 2 ya. 72 bagi 2, 36. 60 bagi 2, 30.
Jangan lupa untuk dibuletin karena ini bisa membagi kedua angka ini. Lalu kita bagi 2 lagi, ini 18, 30 bagi 2, 15, jangan lupa dibuletin lagi. Ini masih ada yang genap, kita bagi 2, hasilnya 9, bagi 2 nggak bisa ya, tetap 15. 2 nggak kita buletin lagi karena udah nggak bisa membagi dua angka ini. Lalu kita bagi 3, 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 3. Nah, ini 3 bisa membagi dua angka ini, kita buletin. Sorry, ini 5 ya. Lalu kita bagi dengan 3, dia 1. Ini nggak bisa bagi 3 ya, kita tulis 5. 3 nggak kita buletin ya. Lalu terakhir kita bagi dengan 5, 1 bagi ini udah 1 nggak usah dibagi, tinggal tulis 1, 5 bagi 5, 1. Ingat kalau FPB kita ambil yang dibuletin aja. Jadi 2 kali 2 kali 3. Ya, kita ambil ini saja. Jadi FPB-nya 2 pangkat 2 kali 3. Jawabannya sesuai, pilihan yang C. Soal nomor 7, KPK dari 60 dan 45 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. 60 dan 45. Kita bagi 2, 60-nya hasilnya 30, 45 bagi 2 nggak bisa, tetap kita tulis 45. 2 nggak kita buletin karena 45 nggak bisa bagi 2. Kita bagi 2 lagi, 30 bagi 2, 15, ini bagi 2 nggak bisa. Lanjut, bagi 3, karena sudah nggak bisa bagi 2 lagi. 15 bagi 3, 5, 45 bagi 3, 15. 3 kita buletin karena dua-duanya bisa dibagi 3 ya. Lanjut, ini kita bagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa, kita tulis 5. 15 bagi 3, dia 5. Terakhir kita bagi 5, sama-sama hasilnya 1, artinya dua-duanya bisa bagi 5. Jadi kita buletin. Nah, karena kebetulan kita disuruh mencari KPK, semua angka sebelah kiri ini kita ambil, tidak hanya yang dibuletin saja. Jadi 2 kali 2, kali 3, kali 3, kali 5, faktorisasinya 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, dikali 5. Ya, jawabannya sesuai, berarti pilihan yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 72 dan 168 adalah titik-titik. Kelipatan persekutuan terkecil ini singkatan dari KPK. Kita buat tabel. Ada 72 dan 168. Ini dua-duanya bilangan genap, bisa dibagi 2. 72 bagi 2, 36. 168 bagi 2, 84. Bisa dibagi dua-duanya, kita buletin. Lalu kita bagi 2 lagi, 36 bagi 2, 18. Bagi 2, 42. Kita buletin lagi karena dua-duanya bisa bagi 2. Lalu bagi 2 lagi, ini 9, 42 bagi 2, 21. Kita buletin lagi ya, dua-duanya bisa bagi 2. 9 dan 21 ini bilangan ganjil, berarti sudah nggak bisa dibagi 2. Langsung kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. 3 kita buletin lagi karena sama-sama bisa dibagi 3. Lalu kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3 nggak bisa, kita tulis 7. Bagi 7. Ini satunya turun aja, 7 bagi 7, 1. Karena kita disuruh mencari KPK, artinya kita tulis semua angka yang ada di sebelah kiri. Tidak hanya bilangan yang dibuletin, tapi semuanya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. 2-nya ada 3, dikali 3-nya ada 2, dikali 7. Jawabannya tepat, pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar dari 120 dan 150 adalah titik-titik. Pertanyaannya adalah faktor persekutuan terbesar, ini singkatan dari FPB. Jadi kita buat tabel. Ini 120, ini 150. Kita bagi 2, karena ini kan bilangan genap ya. 120 dibagi 2, dia 60. 150 dibagi 2, 75. Sama-sama bisa dibagi 2 kan? Kita buletin. Kita lanjut, dibagi 2 lagi. 60 bagi 2, 30. 75 bagi 2 udah nggak bisa. Kita tulis 75.
Kita bagi 2 lagi, 30 bagi 2, 15. Ini udah nggak bisa bagi 2, tetap kita tulis 75. 15 dan 75 ini udah bilangan ganjil, berarti nggak bisa dibagi 2 lagi ya. Kita bagi 3. 15 bagi 3 dia 5, 75 bagi 3 dia 25. Dua-duanya bisa dibagi 3, 3-nya kita buletin. Lalu ini dibagi 5 ya. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Dua-duanya bisa dibagi 5, kita buletin 5-nya. Terakhir, ini satunya tinggal turun aja. 5-nya kita bagi 5, 5 bagi 5, 1. Sudah selesai kalau kanan kiri 1. Sekarang kita disuruh mencari FPB. Kita hanya ambil bilangan yang dibuletin saja ya. Jadi 2 kali 3 kali 5. Oke, jadi jawaban yang tepat itu pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 10. Kelipatan persekutuan terkecil dari 75 dan 140 dalam bentuk faktorisasi adalah titik-titik. Kelipatan persekutuan kecil tadi apa? Singkatan dari KPK. Jadi kita disuruh mencari KPK dari 75 dan 140. Ya, ada bilangan genapnya, berarti kita bagi 2 dulu. 75 nggak bisa, 140 bagi 2, 70. Masih genap, bagi 2, ini tetap 75, ini 35. Sekarang sudah dua-duanya ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. 75 bagi 3, 25. 35 bagi 3, nggak bisa lagi ya, berarti tetap kita tulis 35. Habis itu kita bagi 3 udah nggak bisa, langsung bagi 5. 25 bagi 5, 5. 35 bagi 5, 7. Ternyata dua-duanya bisa dibagi 5, kita buletin angka 5-nya. Lalu kita bagi 5, 5 bagi 5, 1. Ini nggak bisa, kita tulis 7. Kita bagi 7, ini 1 tinggal turun aja. 7 bagi 7, 1. Kanan kiri sudah sama-sama 1. Kita cari KPK. KPK kita ambil semua angka ini. Tidak hanya yang dibuletin, tapi semuanya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 kali 7. Dirubah bentuk faktorisasi. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5-nya ada 2 kali 7. Jadi jawabannya sesuai itu pilihan yang B ya. Lanjut soal nomor 11. Faktor persekutuan terbesar dari 98, 84, dan 21 adalah titik-titik. Faktor persekutuan terbesar ini adalah FPB. Jadi kita mencari FPB, kita bikin agak panjang, tabelnya ada 3, karena angkanya ada 3, yaitu 98, 84, dan terakhir 21. Ada bilangan genap, kita bagi 2 dulu. 98 bagi 2 itu 49. 84 bagi 2, 42. 21 nggak bisa bagi 2 ya. Angka 2 tidak kita buletin karena ketiga-tiganya ini nggak bisa dibagi 2. Jadi kalau angkanya ada 3, ketiganya harus bisa dibagi 2. Lalu selanjutnya kita bagi 2 lagi. 49 bagi 2 nggak bisa. Ini bagi 2, 21. Ini nggak bisa, tetap kita tulis 21. Habis itu karena sudah ganjil semua, kita bagi 3. 49 bagi 3 nggak bisa, kita tulis 49. 21 bagi 3 itu 7. 21 bagi 3, 7 lagi. Ini tidak kita buletin karena si 49 nggak bisa dibagi 3. Baru kita bagi dengan 7. 49 bagi 7, 7. Bagi 7, 1. Bagi 7, 1. Nah, baru ini si 7 bisa untuk membagi ketiga-tiganya, baru kita buletin. Itu terakhir, kita bagi 7, ini 1, ini sudah tetap 1. Jadi FPB-nya kita tuliskan yang dibuletin saja. Yang dibuletin itu angka 7, jadi FPB-nya 7. Ya, jawaban yang tepat yang B. Lanjut soal nomor 12. Faktor persekutuan terbesar dari 36, 54, dan 72 adalah titik-titik. Faktor persekutuan terbesar ini adalah FPB. Kita buat 3 kolom karena ada 3 angka. 36, 54, dan 72. Kita bagi dengan 2 dulu. 36 bagi 2, 18. 54 bagi 2, 27. 72 bagi 2, 36. Ketiga-tiganya bisa bagi 2 ya. Kita buletin.
Lalu kita bagi dengan 2. 18 bagi 2, 9. Bagi 2 nggak bisa, dibagi 2, 18. Ya. Lanjut kita bagi 2. 9, ini tetap 27. Ini 9. Sudah ganjil semua, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Ini 3 bisa membagi ketiganya, berarti kita buletin. Lanjut kita bagi dengan 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 3 kita buletin karena bisa membagi ketiga-tiganya. Ya. Langsung kita bagi 3 lagi. Ini 1 turun. 3 bagi 3, 1. Ini 1 turun. Ya, sudah selesai. Kita tulis FPB-nya berarti yang dibuletin saja. 2 kali 3 kali 3. Kita ambil yang bulat-bulat ini ya. Karena diminta bukan faktorisasinya, kita disuruh menghitung. 2 kali 3, 6, kali 3, 18. Jadi FPB-nya 18, jawaban yang D. Lanjut ya, nomor 13. KPK dari 56, 48, dan 72 adalah titik-titik. Ini kita sama bikin 3 kolom karena angkanya ada 3. 56, 48, dan 72. Kita bagi 2, 56 bagi 2, 28. Ini bagi 2, 24, bagi 2, 36. Oh, bisa dibagi tiga-tiganya. Berarti kita buletin. Lanjut kita bagi 2 lagi. Ini 14, bagi 2, 12, bagi 2, 18. Kita buletin lagi karena tiga-tiganya bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. Ini 7, bagi 2, 6, bagi 2, 9. Bisa bagi 2, kita buletin lagi. Bagi 2, ini nggak bisa, bagi 2 ini 3, bagi 2 nggak bisa, kita tulis 9. Nggak kita buletin ya, karena semuanya nggak bisa dibagi 2. Lalu kita bagi dengan 3, ini tetap nggak bisa, ini bagi 3, 1, bagi 3, 3. Kita bagi 3, 7 nggak bisa, ini turunin aja, 3 bagi 3, 1. Ya, udah selesai, terakhir tinggal 7 supaya 1 ini ya bagi 7. Sudah selesai, tapi sekarang kita disuruh mencari KPK. KPK artinya semua angkanya kita tulis ya. Jadi 2 dikali 2 kali 2, 2-nya ada berapa ya? 4 ya. Dikali 3-nya ada 2 dikali 7. Atau faktorisasi primanya itu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 7. Nah, sekarang kita disuruh mencari hasilnya, bukan faktorisasi primanya. 2 pangkat 4 itu 16, dikali 9, dikali 7. Ya, jadi 9 kali 7 itu kan 63, dikali dengan 16. 18, simpen 1. 6 kali 6, 36, tambah 1, 37. 3 kali 1, 3, 6 kali 1, 6. 8, ini 10, simpen 1 ya. Ini 4, tambah 6, 10. 1008. Jadi KPK-nya itu jawaban yang D. Kita lanjut soal nomor 14. Faktor persekutuan terbesar dari 30, 45, dan 90 adalah titik-titik. Faktor persekutuan terbesar berarti ini apa? FPB. Karena ada 3 angka, kita siapkan 3 kolom. Ini 30, ini 45, ini 90. Kita bagi 2 dulu ya. 30 bagi 2 itu 15. 45 nggak bisa bagi 2. 90 dibagi 2, 45. 2 tidak kita buletin karena 45-nya nggak bisa dibagi 2. Kita bagi 2 udah nggak bisa karena semua bilangan ganjil. Kita bagi 3. Ini bagi 3 itu 5. 45 bagi 3, 15. 45 bagi 3, 15. 3 kita buletin karena tiga-tiganya ini bisa dibagi 3. Lanjut kita bagi 3, 5 bagi 3 nggak bisa. Bagi 3, 5, bagi 3, 5. Tidak kita buletin ya, karena tadi 5 kan nggak bisa bagi 3. Terakhir kita bagi 5 semua. Bagi 5, 1, ini 1, ini juga 1. 5-nya kita buletin karena bisa membagi ke tiganya. Jadi FPB kita tinggal tuliskan yang kita buletin saja. 3 kali 5. Hasilnya 15. Jawabannya sesuai, kita pilih yang B. Soal nomor 15. KPK dari 56, 72, dan 84 adalah titik-titik.
Kita bikin kolom lagi ada 3 karena ada 3 angka. 5, 6, 7, 2, dan 8, 4. Kita bagi 2 dulu. 5, 6 bagi 2, 28. 7, 2 bagi 2, 3, 6. Bagi 2, 42. Ketiganya bisa bagi 2, berarti kita buletin. Kita bagi 2 lagi, ini 14, ini bagi 2, 18, ini 21. Bisa bagi ketiganya juga kita buletin. Bagi 2, ini 7, 9, ini nggak bisa. Berarti nggak kita buletin ya. Lalu kita bagi dengan 3, karena 3-tiganya sudah bilangan ganjil, artinya sudah tidak bisa dibagi dengan 2 lagi. Kita bagi dengan 3, ini nggak bisa, kita tulis 7, ini bagi 3, ini bagi 3, 7. Lanjut, kita bagi dengan 3 lagi, ini tetap 7, ini 1, ini 7. Lanjut terakhir, kita bagi dengan 7, ini 1, 1, 1. KPK, kita tulis semua angkanya. Ya, jadi 2-nya itu ada 1, 2, 3, langsung ya, 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 2 kali 7. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 2, 9 kali 7. 8 kali 9, 72 ya. 72 dikali 7. Ini 14 simpan 1. 49 tambah 1, 50. 504. Ya, jadi jawabannya sesuai pilihan yang A. Nomor 16. Faktor persekutuan terbesar dari 16, 24, dan 32 adalah titik-titik. Faktor persekutuan terbesar ini kita mencari FPB. Kita buat 3 kolom. 16, 24, 32. Kita bagi 2, ini 8. Bagi 2, 12. Bagi 2, 16. Bisa dibagi 2 ketiganya kita buletin. Dibagi 2, ini 4. Ini 6, ini 8. Kita buletin lagi, karena 3-tiganya bisa bagi 2. Dibagi 2, ini 2. Ini 3, ini 4. Ya, bisa bagi 2 lagi, kita buletin. Kita bagi 2, ini 1, ini nggak bisa, ini 2. Nggak kita buletin ya, karena 3-nya nggak bisa bagi 2. Lalu kita bagi 2 lagi, ini udah 1, ini 3, ini 1. Terakhir kita bagi 3, ini tetap 1, ini bagi 3, 1. Ya, FPB kita tulis yang kita buletin aja. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 17. Kelipatan persekutuan terkecil dari 24, 36, dan 48 adalah titik-titik. Kelipatan persekutuan terkecil berarti KPK dari 24, 36, dan 48. Kita bagi 2, ini 12. Bagi 2, 18. Dibagi 2, 24. Kita buletin karena bisa dibagi semuanya. Kita bagi 2 lagi, ini 6, ini 9, bagi 2, 12. Kita buletin lagi ininya ya. Kita bagi 2, ini 3, ini nggak bisa, ini 6. Nggak kita buletin karena ketiga-tiganya nggak bisa bagi 2. Lalu kita bagi 2 lagi, ini tetap 3 karena nggak bisa. Tetap 9, ini bagi 2, 3. Lalu kita bagi 3, ini 1, bagi 3, 3, bagi 3, 1. Nah, ini 3 bisa membagi ketiganya kita buletin. Lalu terakhir bagi 3, ini 1, 1, 1. KPK kita tulis semuanya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3-nya ada 2. 2 pangkat 4 itu 16 dikali dengan 9. 16 kali 9 ini 54. Ini 9 ditambah 5, 14. 144, jawaban yang D. Kita lanjut soal nomor 18 ya. KPK dari 36, 56, dan 84 adalah titik-titik. Kita buat 3 kolomnya karena ada 3 angka. Ada 36, 56, dan 84. Ini bilangan genap semua, jadi kita mulai bagi dengan 2.
36 bagi 2, 18. 56 bagi 2, 28. 84 bagi 2, 42. Ini ketiganya bisa dibagi 2, jadi duanya ini kita buletin. Lalu kita bagi 2 lagi ya. 18 bagi 2, 9. 28 bagi 2, 14. 42 bagi 2, 21. Ketiganya bisa dibagi 2 juga, duanya kita buletin. Lalu kita bagi 2 lagi, 9 bagi 2 nggak bisa, kita tulis 9. 14 bagi 2, 7. 21 bagi 2 nggak bisa, kita tulis 21. Ini sudah ganjil semua, berarti kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 7 bagi 3 nggak bisa, kita turunin 7-nya. 21 bagi 3, 7. Nggak kita buletin ya, karena nggak bisa membagi ketiganya. Lalu kita bagi 3, 3 bagi 3, 1. Ini bagi 3 nggak bisa, kita tulis 7 lagi. Habis itu supaya ini 7-nya 1, kita bagi 7, satunya turun. 7 bagi 7, 1, 7 bagi 7, 1. Karena kita disuruh mencari KPK, jadi kita ambil semua angka di sebelah kiri ini, tidak hanya yang dibuletin. Jadi ada 2-nya itu 3 ya, lalu kali 3-nya 2, kali 7. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 3, 8. Ini 3 pangkat 2, 9. Dikali 7. 8 kali 9, 72. 72 dikali 7. Ini 14, simpan 1. 49 tambah 1, 50. 504. Jadi untuk nomor 18 jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 19. FPB dari 24, 56, dan 72 adalah titik-titik. Ini 3 angka lagi, kita buat 3 kolom lagi. Ada 24, 56, dan 72. Kita bagi 2 dulu. 24 bagi 2, 12. 56 bagi 2, 28. 72 bagi 2, 36. Ketiganya bisa dibagi 2, jadi kita buletin. Kita bagi 2 lagi ya. Ini 12 bagi 2, 6. Ini bagi 2, 14. Bagi 2, 18. Bisa dibagi 2 lagi semuanya. Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 14 bagi 2, 7. 18 bagi 2, 9. Ini semua juga bisa dibagi 2, jadi kita buletin lagi. Terus kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ini bagi 3 nggak bisa, kita tulis 7. 9 bagi 3, 3. Ini 3, ini 1, ini 7, ini 1. Lalu terakhir kita bagi 7. Satunya turunin aja, 7 bagi 7, 1. Ini turun aja. Sekarang kita cari FPB. FPB itu kita ambilnya yang kita buletin. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya sesuai itu yang C. Kita masuk soal terakhir untuk video ini. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, kakak ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel Ajar Hitung supaya channel ini terus berkembang dan dapat membagikan video-video pembahasan soal yang kalian perlukan. Kita kembali ke soal nomor 20. Faktor persekutuan terbesar dari 56, 84, dan 98 adalah titik-titik. Faktor persekutuan terbesar ini sama saja kita mencari FPB. FPB dari 3 bilangan kita buat 3 kolom. Ada 56, lalu 84, 98. Pertama kita bagi dengan 2 dulu ya. 56 bagi 2, 28. Lalu 84 bagi 2 itu 42. 98 dibagi 2 dia 49. Jadi ketiga-tiganya bisa dibagi 2, jadi 2-nya kita buletin. Lanjut, kita bagi 2. 28 bagi 2, 14. 42 bagi 2, 21. Ini bagi 2 nggak bisa, tetap kita tulis 49. Angka 2 tidak kita buletin karena ketiga angka tadi nggak bisa dibagi 2. Lalu kita bagi 2 lagi, ini 7. Ini nggak bisa tetap kita tulis, ini juga nggak bisa kita tulis utuh. Lalu kita bagi 3, 7 nggak bisa ya, kita tulis 7. 21 bagi 3, 7. 49
Dibagi 3 juga nggak bisa, kita tetap tulis 49. 3-nya nggak kita buletin ya, karena 3-3-nya nggak bisa dibagi dengan 3. Lanjut kita bagi dengan 7. 7 bagi 7, 1. Ini bagi 7, 1. 49 bagi 7, 7. Nah, baru ini ketiganya bisa dibagi 7. 7-nya kita buletin. Terakhir dibagi dengan 7. Sudah 1, sudah 1. Ini 7 bagi 7, 1. Ketiganya sudah 1, berarti sudah selesai. Baru kita jawab FPB. Ingat, FPB itu berarti yang kita ambil angka yang kita buletin. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Ya, jadi FPB-nya pilihan yang B.